Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2B tugas toksikologi lingkungan pendidikan biologi Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai alat-alat yang telah kami gunakan pada kegiatan praktek lapangan kami di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Langsung aja ya teman-teman ke penjelasannya. Kegiatan praktik dilakukan di sekitaran Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya di sekitaran LPPM, yang mana pada kegiatan kali ini kami melakukan pengamatan pada air, tanah, dan juga udara di sekitar Universitas Lambung Mangkurat menggunakan alat yaitu hygrometer, termometer, pH meter, soil tester, CKDIS, 4-in-1, dan DO-meter. Penjelasan pertama yaitu mengenai hygrometer. Hygrometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban relatif udara atau jumlah uap air tak terlihat dalam suatu lingkungan tertentu. Satuan pengukuran untuk hygrometer adalah presentase. Semakin besar angka presentasenya, maka kelembaban semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Untuk mengukur kelembaban udara menggunakan hygrometer dilakukan dengan menggantung hygrometer lalu mengamati perubahan presentase kelembaban yang ditunjukkan oleh hygrometer setelah ditunggu selama 3 menit. Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh hasil pengukuran kelembaban udara yaitu 92% di titik A, 93% di titik B, dan 92% di titik C, yang mana menghasilkan rata-rata 92,3%, yang berarti kelembaban udara di area LPPM pada saat itu melebihi baku mutu. Diduga hal ini terjadi karena adanya hujan lebat pada malam hari sebelum hari pengukuran, sehingga terdapat banyak genangan air di area tersebut. Selain itu, terdapat parit cukup besar yang tergenang air dan kondisi cuaca yang berawan atau tidak panas. Alat selanjutnya termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Cara kerjanya yaitu sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. Selanjutnya perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa yang ditunjukkan melalui perubahan volume. Volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Pengamatan yang telah dilakukan terdapat 2 objek yang diamati, yaitu suhu udara dan air yang ada di lingkungan sekitar Universitas Lambung Mangkurat, yang mana pada pengamatan suhu udara, termometer digantung dan dibiarkan beberapa waktu dan dicatat hasil akhir dari perubahan suhu yang ditandai dengan naik atau turunnya air raksa yang ada pada termometer. Begitu pula dengan pengamatan suhu air. Namun, pada suhu air termometer dicelupkan ke dalam air dan dibiarkan beberapa waktu baru dicatat hasil akhir. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa suhu udara derajat suhunya adalah 29 derajat Celcius, sedangkan pada air adalah 28 derajat Celcius. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa kondisi udara yang ada di sekitar Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi tempat penelitian adalah normal. Namun, menurut IPMEIR pada tahun 1997, dengan keadaan udara yang mana berkisar 29 derajat Celcius, maka masyarakat di sekitar lingkungan tempat praktik yang dilakukan akan memiliki daya tahan yang kemampuan kerja yang mulai menurun. Suhu udara yang seperti dipaparkan tersebut dapat diakibatkan oleh waktu praktik yang sudah mencapai tengah hari di mana kondisi matahari mulai naik dan juga pengaruh lainnya, sehingga akan lebih baik apabila masyarakat mengurangi kegiatan di luar ataupun yang menimbulkan kelelahan yang diperparah dengan keadaan udara di sekitar. Lalu pada pengamatan air yang dilakukan didapat bahwa suhunya adalah 28 derajat Celcius, di mana masih termasuk temperatur normal untuk perairan.
Alat selanjutnya yaitu pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Pada pH meter digital terdapat elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Alat ukur ini memiliki sebuah fungsi tetapi dapat digunakan di semua jenis benda, mulai dari air bersih, air minum, air sungai, air limbah, air hidroponik, dan lain sebagainya. Selain itu dapat digunakan dalam mengukur pH air dan mengetahui tingkat kesuburan tanah. Lalu alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur pH tanah dalam tingkat kedalaman tertentu hingga kadar sinar matahari, kadar nitrogen, fosfor, hingga kalium. pH meter berisi elektroda kerja dan elektroda referensi. Perbedaan potensial antara dua elektroda tersebut sebagai fungsi dari pH dalam larutan yang diukur. Sinyal tegangan yang dihasilkan pada pengukuran dengan elektroda pH berada pada kisaran N kali V, sehingga perlu diperkuat dengan penguat operasional. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan pH meter, alat yang digunakan dicelupkan ke dalam air dan dibiarkan beberapa waktu serta dicatat hasil akhir dari perubahan pH yang ditandai dengan berubahnya angka pada layar kecil pada alat pH meter. Cara penggunaannya dengan mengambil sampel air yang akan diukur. Untuk pengamatan ini, air yang diambil berasal dari sungai di dekat LPPM, kemudian menyalakan pH meter dengan menekan tombol on, memasukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi sampel air yang akan diuji. Tunggu beberapa saat sampai angka yang ditunjukkan pada pH meter tidak berubah-ubah. Dari pengamatan yang dilakukan didapatkan hasil akhir yaitu pH air sebesar 7,5. Dari hasil pengamatan yang dapat disimpulkan pH air yang ada di sekitar Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi tempat penelitian adalah normal. Alat selanjutnya yaitu soil tester. Soil tester merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pH serta kelembapan tanah. Mekanisme dan prinsip kerja dari alat ini adalah logam sensitif yang terdapat di ujung alat tersebut menangkap partikel-partikel air yang terdapat di dalam tanah, sehingga dapat mengetahui kadar kelembapan serta pH yang terkandung dalam partikel-partikel air tersebut. Dan dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pH tanah pada kawasan LPPM sekitar 6,4 dan kelembapan tanahnya sekitar 70%. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa kondisi tanah tersebut bersifat asam, sedangkan kelembapan tanahnya sendiri yaitu 70%. Hal itu menunjukkan bahwa tanah tersebut bersifat lumayan lembab, sehingga tingkat keasaman tanah rendah atau hampir mendekati netral dan basah. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan menetralkan pH dari tanah tersebut dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, menambahkan bubuk kapur pada tanah. Kedua, bisa mencampurkan serbuk kayu. Dan yang ketiga, bisa dengan mencampurkan abu hasil dari pembakaran kayu. Kemudian ada Secidix. Secidix merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecerahan perairan. Cara penggunaan dari alat ini yaitu dengan mengikat Secidix menggunakan tali, lalu dicelupkan ke dalam air dan dibiarkan beberapa waktu. Apabila Secidix tidak terlihat lagi di dalam air dengan kedalaman tertentu, maka didapatlah hasil dari pengukuran tersebut. Cara penggunaannya biasa dilakukan pada pagi atau sore hari. Dari pengamatan yang telah dilakukan di perairan sekitar kawasan LPPM, dapat diketahui bahwa tingkat kekebalan air terdapat pada kedalaman 30 cm. Hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perairan di kawasan LPPM berstatus eutropik, di mana sudah termasuk kategori sangat keruh, sehingga perlu adanya penjernihan di perairan tersebut. Alat selanjutnya yaitu 4-in-1. 4-in-1 merupakan alat ukur multifungsi yang digunakan untuk mengukur pH tanah, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Dan dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa
Hasil pengamatan kecepatan angin sebesar 0,9, kelembapan udara sebesar 64,1, dan intensitas cahaya lux 720.000. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa kondisi keadaan lingkungan di dekat LPPM bagus dan aman untuk manusia. Alat selanjutnya yaitu deometer. Deometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kandungan oksigen yang ada di dalam air. Dan dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat kandungan oksigen di dalam air pada titik 1, titik 2, dan titik 3. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan adalah bahwa kondisi sungai yang di dekat LPPM terdapat kandungan oksigen. Ya teman-teman, itu tadilah penjelasan mengenai alat-alat yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Kegiatan pengecekan terhadap air, tanah, dan udara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi pada air, tanah, dan udara yang ada di sekitar Universitas Lambung Mangkurat, dan juga untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah toksikologi lingkungan. Demikian penjelasan dari kami. Semoga semua ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.